Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Menyongsong Indonesia Maju. Kali ini bersama saya Rizky Amrina. Saudara, euforia Piala Dunia ini semakin terasa tentunya memasuki babak 8 besar. Dan juga persaingan 8 tim terbaik dunia ini semakin sengit dan juga perhatian publik pun pastinya semakin memuncak. Namun Piala Dunia ini pastinya bukan hanya tentang siapa yang menang ataupun siapa yang mengangkat trofi, tapi di balik pertandingan ini pastinya ada dampak yang lebih luas dari sektor ekonomi, sosial, budaya, hingga juga kebijakan publik. Dan sebenarnya bagaimana sebuah ajang olahraga terbesar di dunia ini mampu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di masyarakat tentunya. Hari ini kita sudah hadirkan narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Ferdiansyah Rifai MA, dosen dari FISIP Universitas Sriwijaya dan tentunya juga pemerhati bola. Assalamualaikum, apa kabarnya Bapak? Waalaikumsalam, sehat Mbak Kiki. Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih hari ini sudah hadir kembali tentunya Ya. di TVRI Sumsel. Dan juga hari ini ada Pak Hardi Saputra, tentunya ini juga penggiat sosial. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Kiki. Baik, sehat selalu. Dan juga tentunya untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 081178719174. Dan hari ini kita akan membahas mengenai tema dampak Piala Dunia di segala sektor. Mungkin sebelum kita bahas mengenai tema inti kita hari ini biasanya cowok tuh ada tim unggulannya masing-masing ya. Mungkin dari Pak Ferdiansyah nih, timnya siapa nih? Saya dari dulu fans Inggris ya sebenarnya. Oke. Memang nggak begitu punya riwayat bagus di Piala Dunia sebenarnya. Tapi lumayan lah sekarang masuk perempat final. Oke. Tapi sekarang dengan yang masih bertahan saat ini siapa nih yang dijadikan unggulannya? Ya Inggris. Tetap Inggris ya? Tetap optimis. Tetap optimis, Ya. Oke. Apalagi semifinal lawan Messi nanti kan insya Allah. Baik, Pak Hadi sendiri seperti apa nih? Siapa yang diunggulkan? Dari awal masih ada dua klub yang didukung, masih bertahan di 8 besar. Yang pertama Argentina tentunya dengan Messi, dan kedua Spanyol dengan kekuatan pasukan mudanya gitu. Oke, berarti ini ada tim apa ya? Tim khususnya masing-masing ya, Iya. tim favoritnya masing-masing ya. Masih bertahan. Masih Masih bertahan. bertahan. Alhamdulillah. Pasti juga pemirsa ada tim favoritnya masing-masing ya. Kita lihat nanti siapa ya yang akan memenangkan tentunya Piala Dunia ini. Nah, kalau kita lihat juga dari Piala Dunia ini kan bukan hanya sekedar ajang olahraga tapi juga sebagai fenomena sosial, politik dan global. Kalau dilihat saat ini masih di babak 8 besar, bagaimana ini fenomena sosial politik yang ada saat ini? Boleh ke Pak Ferdiansyah? Ya, sebenarnya fenomena sosial sih yang paling umum ya. Oke. Saya pikir tidak ada olahraga selain sepak bola yang bisa bikin orang mungkin jutaan, mungkin miliaran kali orang di seluruh dunia itu berhenti di satu waktu nonton pertandingan yang sama. Oke. Saya pikir nggak ada. Mungkin ada kompetisi lain kayak Olimpiade gitu ya. Tapi orang mungkin nontonnya pisah-pisah gitu, nonton renang, nonton bulu tangkis. Tapi kalau di Piala Dunia semua orang berhenti untuk nonton satu pertandingan yang sama gitu. Nah itu mungkin suatu kejadian yang tidak ada di olahraga lain gitu. Nah kalau fenomena politik ya jelas yang paling panas tentu terakhir ketika Argentina melawan Mesir gitu ya. Bagaimana kita lihat kemudian ya terjadi ya sedikit cekcok lah. Di stadion pun terjadi gitu ya, di mana pendukung Mesir mengatakan save Palestine gitu. Sementara pendukung Argentina bawa bendera Israel gitu. Ya itu bumbu-bumbu kecil yang sebenarnya selalu ada di sepak bola gitu ya. Jadi nggak heran gitu, dan itu biasa sih dimanapun biasa kayak gitu. Sudah biasa jadi sebenarnya ya. Di yang level namanya, Tarkam pun juga gitu sebenarnya. sebenarnya Dukung-dukungan memang namanya pertandingan ya pasti ada dua kubunya ya. Iya. Tinggal yang mana nih kira-kira menjadi apa pendukung yang baik pastinya. Kalau dari Pak Hardi sendiri kan fenomenanya mungkin sudah beberapa dijelaskan juga oleh Pak Ferdiansyah. Melihatnya nih fenomena yang sudah terjadi saat ini sebagai penggiat sosial dan juga pastinya pencinta olahraga bola juga nih. Kira-kira seperti apa? Ya, kalau tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Kak Ferdi, bahwasanya memang kita lihat antusiasme masyarakat luar biasa. Mulai dari tingkat paling bawah, masyarakat di tingkat RT, kelurahan, kecamatan, bahkan tingkat dunia miliaran orang menyaksikan. Dan tentunya mereka punya tim yang didukung masing-masing gitu. Antusiasme, fanatisme gitu kan yang luar biasa. Kita lihat bahkan ada yang di daerahnya, satu kampung itu mengecat warna tembok rumah, warganya gotong royong buat di taman seperti itu kan, mereka antusias buat nonton bareng. Belum lagi kalau kita lihat hari ini juga masing-masing dari kepala daerah juga ikut meramaikan juga. Nah ini yang menarik gitu kan, karena
akhirnya masyarakat juga ikut berpartisipasi menyemarakan pesta 4 tahunan ini dan menjadi fokus karena ini satu olahraga yang bergengsi yang dimana setelah selesai kompetisi Piala Dunia tentunya akan muncul lagi superstar baru yang akan menjadi bintang pada saat dibeli di klub masing-masing seperti itu dan dengan nilai jual yang lebih tinggi. Dan tadi juga fenomena politik. Jangan lupa juga di awal Piala Dunia gesekan antara Iran dan USA juga cukup terasa gitu kan. Bagaimana pemain Iran juga agak kesulitan ketika mereka datang ke Amerika seperti itu kan. Belum lagi fenomena yang disampaikan Pak Ferdi tadi, dukungan terhadap Palestina dan pemeriksaan yang begitu ketat ketika para pemain-pemain dari luar negeri itu masuk ke Amerika, Meksiko dan Kanada juga ini yang menjadi perhatian juga bagaimana pengaruh politik juga sedikit banyak itu berpengaruh di dunia sepak bola. Betul, karena dari sepanjang awal hingga sekarang nih banyak sekali ya mungkin fenomena yang terjadi baik itu memang di tempat pertandingan ataupun juga yang tadi ada gesekan-gesekan antara politik dan juga antara beberapa negara. Nah kalau kita lihat juga sekarang kan sudah memasuki 8 besar nih, antusias publik ini juga pastinya semakin tinggi. Mungkin yang sebelumnya juga tidak terlalu menyukai sepak bola, jadi negara Piala Dunia ini ikut juga nih nungguin, jadi ikut nonton juga. Kalau dilihat nih mungkin dari Pak Ferdiansyah melihat masyarakat saat ini bagaimana nih antusiasmenya dengan sepak bola, terutama ini Piala Dunia. Ya, sebenarnya pertanyaan ini tuh nggak cocok ke saya sebenarnya, Mbak. Ya, karena kalau di kelas pekerja ini banyak ininya ya, banyak distraksinya gitu. Tapi kalau yang kayak gini tuh lebih cocok ke anak-anak usia remaja, apalagi anak-anak SMP, anak SD tuh efeknya pasti di sana. Betul. Nah, jadi kalau kembali ke masa itu sebenarnya waktu itu ya, saya lihat ya sebenarnya di saat musim Piala Dunia seperti kayak gini ya omongan kita setiap hari ya Piala Dunia gitu. Tapi memang perbedaan hari ini adalah kita tahu bahwa sepak bola itu kan sebenarnya kultur komunal gitu ya. Dan itu yang kemudian menjadi sisi sisi menariknya sepak bola sehingga dia kemudian dianggap sebagai gejala politik, gejala sosial gitu. Nah, tapi memang hari ini harus diakui gitu ya, sisi komunal ini mulai bergeser. Di generasi saya dan Mas Bubut dulu kita kalau nonton itu, apalagi saya ya mungkin zaman itu, karena nyaris di satu kampung itu yang punya TV cuma satu. Jadi subuh-subuh tuh satu kampung datang gitu ya. Berkumpul. Itu kerasa gitu. Nah, makanya kemudian fenomena itu berganti dengan nobar. Ya kan? Itu kemudian. Makanya nobar itu nggak bisa lewat, nggak bisa nggak bisa terpisahkan dari sepak bola. Nonton bola tuh ya harus rame-rame gitu. Ya, walaupun ya, hari ini iya, walaupun kita ya bisa di gadget hari ini dan segala macam, tapi tetap harus seperti itu. Dan kalau saya lihat ya fenomena nobar ini ya kalau di Indonesia memang jagoannya. Sejauh ini Indonesia jagoannya nobar lah. Jagonya nobar ya. Ya, kita itu emang paling jago di apresiasinya ya. Gitu. Apresiasi sepak bola itu emang sekarang kita jagoannya. Dan di mana-mana gitu hari ini grup misalkan nih di grup WhatsApp yang biasanya ngomongin politik gitu ya. Sekarang subuh-subuh bangun ya ngomongin bola. Yang nggak ngomongin bola jadi sekarang merasa tersingkir tuh. ada fenomena kayak gitu tuh. Jadi sekarang tidurnya cepet, abis sisa udah tidur setengah 9, biar jam 12 bisa bangun sampai subuh gitu. Dan itu kerasa ya di komplek gitu ya, maksudnya orang-orang tuh bangun jam segitu dan kedengaran teriak dan segala macam. Berasa ya, ada perbedaannya. Mungkin yang jadi terasa juga sekarang kan bisa menonton di mana-mana ya. Kalau dulu mungkin harus ngumpul dulu nih dengan rumah yang ada TV-nya ya. Tapi sekarang nobar juga sudah banyak. Apalagi mungkin salah satunya nih pemirsa kalau bingung mau nobar ya di TVRI juga pasti bisa. Kalau untuk Pak Hardi sendiri nih melihat juga fenomena saat ini antusiasme masyarakat seperti apa sih dengan Piala Dunia? Mungkin ada juga kali ya beberapa wanita yang biasanya nggak terlalu suka bola jadi gara-gara lihat ada yang nangis nih kayak kemarin ya Ronaldo nangis jadi ada antusias ikut sedihnya juga nih padahal biasanya nggak terlalu suka ya dengan bola seperti apa? Iya, kalau dilihat fenomena belakangan ini apalagi sejak Indonesia waktu itu kita berharap masuk Piala Dunia. Bukan hanya sepak bola itu bukan hanya ditonton oleh laki-laki kalau pada saat ini karena mohon maaf juga banyak perempuan yang mengidolakan sosok pemain bola mungkin dari kegantengannya ataupun juga dari skillnya dan akhirnya membuat antusiasme ini melebar ke segala usia, ke segala gender gitu kan, segmentasi masyarakat. Nah, antusiasme ini yang harus mampu didukung itu baik itu secara kolektif, organisasi ataupun juga komunitas yang mereka kadang melakukan tadi nobar bareng di kafe ataupun juga nobar di sini di TVRI juga ada kegiatan nobar. Nah,
antusiasme ini pindah juga tadi Pak Ferdi bilang di dunia kerja juga gitu. Oke. Mungkin ada yang maling-maling sambil kerja gitu nonton TVRI gitu kan, karena unik juga di Piala Dunia kali ini itu pagi gitu kan, jam 7, jam 8, jam 10 gitu, yang memang itu office hour. Orang akhirnya mau nggak mau agak sedikit ke distract lah gitu kan, bekerja dan menyaksikan Piala Dunia. Tapi paling tidak kita lihat Indonesia, benar kata Pak Ferdi tadi, orangnya sangat apresiasi terhadap perhelatan dunia Piala Dunia ini. Dan kita lihat banyak sekali juga dari masyarakat yang mereka tidak hanya sekedar menonton tapi ikut terlibat. Misal contoh mereka akhirnya memproduksi jersey gitu kan dari negara-negara yang mereka dukung, ataupun juga mereka membuat bermacam-macam aksesoris yang bisa akhirnya memberikan nilai ekonomis juga bagi masyarakat selain sekadar antusiasme ikut menonton seperti itu. Oke, banyak sekali ya pastinya dampaknya bagi Piala Dunia ini, pastinya juga bagi masyarakat di Indonesia. Baik pemirsa, kami akan kembali tentunya setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju. Pagi Bu Lita. Pagi. Wah, usahanya sudah mulai maju ya Bu? Ya, biasa usaha kecil-kecilan. Jangan salah loh Bu, usaha seperti Ibu ini atau yang sering kita sebut dengan UMKM, salah satu penunjang ekonomi rakyat loh Bu. Anyaman rotan berupa piring, caping, tudung saji, dan aneka keranjang lainnya adalah kerajinan tangan khas Dusun Muara Tenang, Kota Pagar Alam. Dan menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke kota wisata Pagar Alam. Industri kecil ini ditekuni masyarakat secara turun-temurun. Ada 95 UMKM anyaman rotan yang tersebar. 235 orang tenaga kerja terserap dengan nilai investasi Rp674.300.000. Bu, saya beli ini ya, tolong dibantu hitung, tapi jangan mahal-mahal loh Bu. Katanya Bapak mau membantu UMKM, kok nawar? Namanya juga pembeli, nawar boleh dong Bu. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Kehidupan saya dulu, ya, boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya. Celananya. Waduh. Iya berat, Hati-hati dong, Mas. tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makanya yang bener ya. Ya.
Pinter. Akhirnya ketemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Pa, aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju dan tentunya kita masih membahas mengenai tema dampak Piala Dunia di segala sektor. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 081178719774. Baik, ini kita lanjutkan kembali, tentunya mungkin sudah banyak nih kita singgung juga mengenai fenomena-fenomena yang sudah terjadi nih di sepanjang masih perjalanan Piala Dunia ini di babak 8 besar. Tapi mungkin kembali ke Pak Ferdiansyah, ini kan tentunya perbincangan Piala Dunia ini bukan hanya ramai di tengah masyarakat, tapi di media sosial juga luar biasa. Ini kalau kita lihat dampak solidaritas antar masyarakat nih, dan tentunya juga sekaligus potensi polarisasi antar pendukung ini kira-kira seperti apa nih? Silakan. Ya, di yang sebelumnya tuh saya pernah ceritakan soal fans Internisti ketemu Milanisti di salah satu mall Jakarta berantem gitu. Iya, okay. Sebenarnya friksinya bisa sampai kayak gitu, tapi kalau di dalam negara kayak gini kayaknya enggak. Karena kan fans negara tuh nggak berkelanjutan sebenarnya di momen-momen spesifik. Beda sama klub itu kan emang tiap minggu intens banget gitu ya, dan ada. Kalau ini kan 4 tahun sekali bahkan gitu ya. Jadi friksinya ada. Dan terasa gitu, misalkan kemarin ketika Argentina menang dramatis gitu ya dengan Mesir, itu sangat kerasa banget di timeline kita ngelihat bagaimana kemudian yang bilang Messi anak emas FIFA gitu, yang satu lagi bilang bahwa kalau bilang Argentina dibantu FIFA berarti nggak ngerti bola. Ada adu kayak gitu, kayak Mas Puput juga terlibat gitu. Saya nggak terlibat karena ya saya di momen itu cuma nikmatin aja gitu, nggak terbawa dramanya. Tapi sepak bola karena olahraga komunal gitu ya, olahraga yang kemudian dramatis gitu ya, orang yang sebenarnya biasanya nggak nangis, saking dramatisnya bisa nangis, pasti akan punya peluang untuk membuat friksi buruk gitu. Betul. Tapi tadi saya bilang di kasus Piala Dunia gitu ya, apalagi untuk kasus Indonesia sebenarnya tidak akan sampai ke hal-hal yang buruk. Tapi kalau di luar sana, saya bikin terjadi tiap Piala Dunia itu selalu adalah bentrok antara hooligan dengan siapa gitu ya, itu selalu terjadi, itu tuh biasa lah gitu. Oke, sudah biasa ya, tapi insya Allah di Indonesia masih aman lah. Kalau di Indonesia dijamin aman lah. Baik, kalau Pak Hardi sendiri bagaimana nih, sama nih pertanyaannya, tentunya melihat potensi apalagi polarisasi antar pendukung ini luar biasa, gimana tanggapannya? Iya, kalau kita lihat di media sosial, ini yang membedakan mungkin beberapa tahun yang lalu, zaman-zaman kita masih sekolah ataupun kita masih mahasiswa, waktu itu belum se-happening sekarang, belum se-viral sekarang. Betul. Kalau sekarang semua di platform media sosial itu masing-masing pendukung itu berpegang dengan argumentasinya. Ini media sosial bisa menjadi dua sisi yang berbeda gitu kan. Sebagai pemersatu bagi sesama pendukung, dan bisa juga menjadi fanatisme buta, keributan antar pendukung gitu kan. Nah, ini yang menarik juga. Kalau kita lihat juga saling ceng-cengan, kalau istilahnya di ini nih, sering terjadi juga di media sosial. Contoh misal ketika Ronaldo kemarin kalah, ada yang mereka bertaruh untuk cukur rambut setengah gitu. Akhirnya ditagih oleh netizen, kapan cukur rambut setengahnya, gundul setengah gitu. Akhirnya potong rambut. Nah, hal-hal semacam ini yang memang menjadi bumbu di Piala Dunia kali ini gitu kan. Betul. Menarik banyak fenomena orang-orang Indonesia yang mungkin bisa jadi ini fanatisme yang kita lihat di media sosial, tapi tetap menjadi satu kesatuan, nongkrong bareng, masih tetap tidak ada saling bully, tidak ada saling ceng-cengan lagi ketika kita bertemu gitu. Walaupun memang beda dukungan, tim yang didukung. Tapi paling tidak kita lihat antusiasme ini bukan hanya pada saat kita nonton bareng, pada saat kita nongkrong bareng, ketemu dengan teman-teman bahas Piala Dunia, tapi di media sosial juga euforianya luar biasa, dengan saling ada sentimen positif dan negatif itu biasa, tapi jangan sampai ini tadi melebar ke hal-hal yang mungkin
bisa merusak persatuan kita juga seperti itu. Tapi Betul. ceng-cengan itu Mbak, ada satu legenda Swedia, Zlatan Ibrahimovic, itu punya satu akun Instagram, lupa namanya apa. Tapi memang di apa namanya, di setiap berakhirnya pertandingan dia pasti bikin konten yang isinya tuh ngejekin yang kalah. Jadi di level itu aja tuh ceng-cengan, tapi emang fine sih. Seperti waktu Swedia kalah dia bilang, "Swedia, kamu cuma punya Zlatan," katanya. Jadi sudah pulang ke rumah, jangan sos-sosan lagi. Oke, mungkin juga ditambah sekarang ya kolom komentar itu jadi hal menarik juga ya di masyarakat. Kadang kita melihatnya mungkin fenomena ini ya biasa kan, tapi kadang komentar-komentar netizen itu yang jadi bikin fenomena ini makin lebih melekat lagi, yang tadi jadi bumbu ya. Jadi bumbunya di Piala Dunia pastinya. Nah, kalau Piala Dunia ini pasti di Indonesia banyak sekali sektor yang berpengaruh. Ini salah satunya mungkin bagi sektor ekonomi dan UMKM. Ini kalau kita lihat nih pastinya sekarang sudah banyak ya berdampak bagi UMKM juga Piala Dunia ini. Mungkin ada masukan juga dari Pak Ferdiansyah melihatnya seperti apa, dan UMKM juga harus memanfaatkan pastinya momen ini seperti apa. Kalau fenomena ekonomi itu ada yang menarik sebenarnya adalah ada satu negara nggak lolos ke Piala Dunia, tapi dia yang paling banyak dapat untung sebenarnya. Oke. Dia adalah China. Karena nyaris semua produk di stadion, mulai dari monitor VAR, jersey yang dipakai oleh fans, mobil yang ngangkut mereka dari hotel ke stadion, mobil-mobil listrik itu semuanya made in China. Everything made in China. Nah, termasuk mungkin juga barang-barang yang hari ini diperdagangkan di UMKM dan segala macam gitu ya. Baik. Ada satu sudut pandang makro ya yang bilang bahwa Piala Dunia kali ini sejauh ini sudah memutar uang tuh sampai 80 miliar US dollar. Itu berarti berapa triliun tuh. Sangat banyak. Luar biasa. Bahkan jauh dari mendekati angka investasi asing Indonesia setahun gitu ya. Dan sudah pasti kalau angka globalnya seperti itu, dia pasti menetes ke di Indonesia terutama ya. Tapi memang ya di Indonesia kita bisa dikatakan ya yang paling utama kalau merchandise mungkin ya kita hanya reseller gitu ya. Karena kita ya mungkin ada yang produksi juga, mungkin ada yang produksi gitu, itu pasti. Tapi yang kalau official mungkin kebanyakan di China, ya beberapa mungkin ada di Indonesia gitu. Tapi ya tadi kafe-kafe yang nobar, kemudian cemilan, kan kita butuh cemilan. UMKM. Itu sudah pasti menaikkan. Dan ada juga studi di Indonesia, tapi itu belum begitu konkret saya lihat. Baru estimasi, diperkirakan ekonomi yang berputar itu di sekitar angka 4 triliun gitu sepanjang Piala Dunia. Yang artinya itu ya sangat besar kan. Baik. Gitu. Ini juga pengaruh ke ekonominya luar biasa dampaknya ya Piala Dunia ini. Mungkin Indonesia walaupun tidak masuk ke Piala Dunia, tapi juga pengaruhnya perputaran ekonominya juga pasti luar biasa berdampaknya. Mungkin kalau dari Pak Hardi sendiri nih melihat dampak bagi perekonomian juga bagi UMKM di Piala Dunia ini seperti apa? Ya, tentunya pasti ada dampaknya Mbak. Paling tidak ketika tadi kita nongkrong di kafe, nobar, akan ada perputaran ekonomi di situ. Orang-orang belanja makanan, minuman, belum lagi di TVRI Sumsel juga mengadakan nobar yang dimana di situ mengundang teman-teman pelaku UMKM, mereka menjajakan dagangannya. Ini ekonomi kerakyatan yang masyarakat mungkin dari segmentasi menengah ke bawah ini akhirnya merasakan efeknya walaupun tidak terlalu dominan seperti dikatakan Pak Ferdi tadi. Ketika kita bicara negara superpower seperti Cina yang mereka hampir di semua lini menguasai gitu kan, tapi paling tidak kita masyarakat Indonesia juga merasakan euforia ini. Bagaimana kalau kita lihat di televisi juga nobar-nobar banyak dilakukan bukan hanya tadi di kafe tapi juga di balai-balai, entah itu di rumah dinas seperti itu ataupun di kampung-kampung. Banyak juga masyarakat juga yang menawarkan tadi jersey, aksesoris Piala Dunia yang dimana mereka akhirnya membeli untuk mendukung dari tim yang mereka dukung. Nah, ini juga kita lihat perekonomian masyarakat akhirnya timbul, geliatnya timbul seperti itu dan memberikan efek sampai hari ini juga. Kalau kita lihat tadi berapa 4 triliun Diestimasikan 4 triliun. Angka yang cukup luar biasa. Hanya dalam kurang lebih waktu 1 bulan ya perhelatan Piala Dunia. Nah, harapannya ke depan juga kalau kita lihat bukan sekedar saat Piala Dunia tapi setelah Piala Dunia gitu kan. Bahkan di marketplace, orang-orang itu berlomba-lomba juga membeli jersey, baik itu jersey yang ori ataupun jersey fantasi seperti itu, karena mereka juga sebagai wujud dukungan terhadap
tim yang didukung seperti itu, Mbak. Oke, betul. Mungkin sekarang yang paling kerasa jersey ya kali Iya. ya. Kayak kalau nonton bola nggak pakai jersey sesuai dukungannya mungkin agak kurang berasa Bener euforianya. Dan juga Ada pastinya gengsinya lah. ada gengsinya juga ya. Paling nggak tahu nih ternyata lagi ngedukung ini Iya. di tengah tontonan saat ini tentunya Piala Dunia yang makin banyak juga tempat-tempat nobar yang ada di Palembang, di Sumatera Selatan dan di tempat lainnya terutama juga di TVRI pastinya yang alhamdulillah sudah menjadi official broadcaster juga dari FIFA World Cup ini. Baik pemirsa, kami akan kembali tentunya setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan menjunjung tinggi sinergisitas menuju TV kelas dunia, menciptakan Indonesia cerdas, menyongsong Indonesia maju. TVRI Sumatera Selatan bertekad menjadi TV publik, mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Al-Quran adalah dengan senantiasa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang luar biasa. Setiap huruf yang kita baca itu mengandung pahala yang kemudian dikalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 bacaan. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa. Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara padu yang menggelegar hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk. Nah, berikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Terima
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju dan tentunya kita masih membahas mengenai tema dampak Piala Dunia di segala sektor dan masih bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ada Pak Ferdian Syarifah IMA, dosen dari FISIP Unsir dan juga pemerhati bola, dan juga narasumber kita yang kedua ada Bapak Hardi Saputra, tentunya penggiat sosial dan juga pencinta bola. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 78711974. Baik, ini mungkin kita bertanya ke Pak Hardi dulu nih kali ini. Kalau kita lihat kan mungkin Indonesia sudah jauh ya masuknya ya dari untuk Piala Dunia ini sendiri. Kalau dilihat nih dari perjalanan negara-negara yang memang saat ini sudah masuk 8 besar, ini pelajaran apa yang bisa diambil Indonesia terkait baik itu pembinaan atlet dan harapan kita juga pastinya Indonesia juga bisa nih ikut di Piala Dunia ini seperti apa? Ya tentunya kalau kita lihat dari negara yang ikut berkompetisi di Piala Dunia tahun ini, banyak juga negara-negara yang karena di Piala Dunia kali ini spesial 48 negara yang bisa dibilang sebelumnya belum menjadi kekuatan dunia nih, sekarang sudah ikut berkompetisi di Piala Dunia. Tentunya mereka melakukan pembinaan sejak usia dini gitu. Bagaimana anak-anak kita lihat di beberapa negara mereka kompetisinya jelas, kompetisinya berjenjang mulai dari tingkat yang paling bawah, tingkat SD, SMP, SMA seperti itu. Dan juga tentunya harus ada pelatihan bagi pelatih yang memang memiliki kompeten ke depan agar kita menghasilkan para pesepak bola yang mampu bersaing di tingkat internasional tentunya. Dan upaya yang dilakukan oleh PSSI pada saat ini melalui naturalisasi ini merupakan salah satu yang kita harus apresiasi, tapi sejauh mana ini akan bertahan? Betul. Harus kita buat kompetisi yang sehat, kompetisi yang berjenjang agar melahirkan bibit-bibit unggul yang suatu saat ketika Indonesia sudah siap tentunya masuk Piala Dunia, kita bukan hanya sebagai tim penggembira, tapi mampu bersaing dengan tim-tim yang sudah terbiasa ikut di Piala Dunia. Dan tentunya juga harus diikut sertakan juga teknologi yang kekinian, terus juga ilmu pengetahuan agar lagi-lagi pada saat ada pembekalan bagi anak-anak muda, mereka tahu bagaimana katakanlah gizi yang bagus untuk pertumbuhan mereka pada saat mereka ikut proses di usia dini pembibitan para talenta sepak bola ini ke depan. Jadi di Piala Dunia ini banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lihat selaku penonton ataupun juga pengambil kebijakan terutama di bidang olahraga untuk ke depan mampu menggerakkan lagi ekosistem. Di Palembang sendiri kan kita lihat juga banyak juga tadi Tarka misalnya. Betul. Kan pertandingan sepak bola antar sekolah, antar usia di bawah 15, misalnya di bawah 12. Nah, ini menjadi potensi ke depan ketika memang mampu dikelola semaksimal mungkin agar menjadi apa ya istilahnya itu bonus lah bagi kita ke depan. Dengan banyak talenta ini kita tidak kesulitan lagi mencari sampai ke luar negeri. Di dalam negeri sudah banyak talenta yang siap kita kembangkan. Baik, untuk Pak Ferdian seperti apa nih tanggapannya nih mengenai sama tentunya tata kelola sepak bola bagi Indonesia nih khususnya? Ya. Ini yang rada rumit menurut saya, Mbak. Saya tuh kemarin ngobrol sama teman, Mbak. Jadi baik. Kalau nggak salah Karakau itu Tanjung Verde gitu. Itu penduduknya cuma 500.000 orang. Tanjung Verde. Tapi pemainnya bagus semua gitu. Bahkan kemarin hampir ngalahin ini kan. Argentina. Gitu. Nah, sementara kita punya 280 juta orang. Kok nyari sebelah saya susah banget gitu ya. Tapi ada beberapa bukan bantahan, pemakluman gitu. Kita bisa ngelihat, jangan-jangan di sepak bola penduduk yang negara yang berpenduduk banyak itu memang justru sulit untuk mengembangkan talent gitu. Karena nggak 3 besar penduduk dunia tuh nggak ada yang ini kan, nggak ada yang masuk Piala Dunia kan, China, India, Indonesia, cuma Amerika Serikat gitu. Betul. Tapi Amerika Serikat tentu dengan big money gitu ya, restoran rumah gitu, makanya dia bisa. Jadi ada PR tentang bagaimana caranya kita mengatasi yang namanya diversifikasi. Karena ini juga terjadi misalkan di kuliner gitu ya. Kita sebanyak ini makanan enak, tapi kita nggak bisa punya satu makanan yang kemudian dikenal dunia benar-benar gitu. Soal soto aja kita ada berapa tuh? Ada 20 gitu. Betul, mungkin kayak gitu juga. Talent sepak bola kita mungkin tersebar di banyak sekali provinsi gitu. Jadi harus ada upaya untuk mengenali diversifikasi yang banyak ini agar kemudian bisa menerapkan apa yang dikatakan Mas Bubu tadi. Yang mana hari ini sepak bola itu kan sudah menggunakan yang namanya sport science gitu ya. Di satu sisi itu benar dalam artian ya akhirnya kita menemukan benang merah bagaimana caranya
melahirkan talenta yang baik gitu. Tapi di sisi lain memang ini membuat jadi ada keseragaman. Jadi kalau yang usia kayak saya nih Mbak, kayak mungkin Hardi juga gitu, ngerasa bahwa di sepak bola hari ini tuh sudah nggak ada kejutan-kejutan personal gitu yang kita temuin di masa lalu. Oke. Karena kalau dulu tuh orang pure feeling, nggak ada science-nya gitu. Kita nggak bisa lagi ketemu orang kayak Ronaldinho misalkan, yang bisa gocek enak banget. Orang kayak Ronaldo, ini Ronaldo botak gitu ya, nggak bisa. Hari ini makanya ada satu pengamat yang bilang bahwa Piala Dunia hari ini kekuatannya itu nyaris rata. Karena nggak ada tuh kejutan. Kalau di 98, 2002, 2094 kita bisa ketemu skor besar-besar tuh gampang banget, 7-0, 5-1. Sekarang nyaris tipis. Tanjung Verde aja bisa hampir ngalahin Argentina. Kongo nyaris ngalahin Brazil ya waktu itu. Itu nggak akan mungkin terjadi 20 tahun lalu. Ya, catatannya adalah sport science sebenarnya intinya. Bagaimana kemudian memperlihatkan bahwa sebenarnya olahraga itu ada ilmu pengetahuannya. Bahwa di level gizi tertentu, di kesehatan tertentu, di treatment sosial tertentu, kita akan lahirlah yang seperti ini, kayak mesin gitu. Nah, Indonesia tuh satu tadi mengatasi diversifikasi, yang kedua sport science, yang ketiga punya visi lah. Sekarang lumayan menurut saya. Banyak orang yang menentang apa namanya? Naturalisasi. Tapi sebenarnya kalau saya sih nggak ada masalah. Karena memang tadi naturalisasi berguna untuk kemudian melahirkan talenta yang menghidupi kompetisi nasional gitu. Jadi orang punya standar kalau mau ke timnas tuh segini nih. Itu saya pikir tujuan yang tepat gitu. Jadi orang nggak asal-asalan lagi kalau main bola, karena kalau asal-asalan dia nggak bakal ke timnas. Gitu kan sudah sejauh itu loh standarnya. Is it okay? Ditambah yang tadi gitu. Baik PR berarti ya. Banyak PR ya pastinya untuk Indonesia ya, tapi kita harapkan juga Indonesia bisa pastinya nantinya kita doakan ya. Tapi kalau kita lihat juga nih mungkin prestasi-prestasi dari beberapa negara yang memang sudah ada saat ini kualitas pemain dan juga kebijakan publik nih dalam membangun ekosistem sepak bola berpengaruh kah dari kebijakan publik kalau menurut Pak Firdiansyah atau seperti apa? Sudah pasti. Kita semua aspek yang kita lihat di Piala Dunia hari ini, saya yakin 70% itu adalah hasil keputusan negara gitu. Karena kalau ini di Piala Dunia ini menariknya ada statistik berapa valuasi timnas ini. Kita bisa lihat tuh ada yang sampai ratusan triliun, berapa triliun. Duit itu datang dari mana gitu ya, kalau bukan dari kebijakan pemerintah gitu. Betul. Artinya ya tadi selain mungkin sport science, mungkin sports policy juga harus ada gitu ya. Kebijakan olahraga yang kemudian bisa melihat olahraga tuh nggak sekedar pertama ya kalau di akar rumput dia ngelihatnya senang-senang. Tapi kalau di level negara kadang-kadang ngelihatnya tuh as a business as usual aja gitu. Betul. Selagi duitnya berputar, it's okay. Tapi harus lebih dari itu. Sepak bola terutama itu juga identitas gitu. Nah, kita harus sampai pada level itu kebijakannya bagaimana untuk kemudian membuat sepak bola ini berjalan running, yang nggak ada lagi misalkan mafia bola dan segala macam gitu ya. Itu kan kebijakan yang bisa nyelesain. Kalau di akar rumput bisa misu-misu di media sosial doang gitu. Betul. Pasti ada campur tangan politiknya juga ya pastinya. Mungkin kalau Pak Hardi nih, kita lihat juga dari fenomena yang sudah terjadi, banyak juga negara-negara yang biasanya jadi negara yang unggul, tapi sudah banyak nih yang sudah nggak lolos nih. Salah satunya mungkin yang sudah nggak masuk 8 besar. Ini mungkin beda sekali dengan fenomena yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Tanggapannya seperti apa nih? Apa sih yang jadi ada pergeseran juga nih? Tanggapannya seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang banyak juga negara-negara kejutan yang dia memang jago, ternyata tidak melenggang sampai 8 besar. Misal contoh Belanda dan Jerman itu diharapkan masuk sampai ke 8 besar ataupun bahkan semifinal. Tapi akhirnya tidak sampai ke 8 besar hari ini. Dan negara-negara seperti Kongo, seperti Tanjung Verde, ini yang bisa dibilang underdog lah pada saat di awal-awal. Tapi mampu memberikan kejutan ke negara-negara besar pesaing utama. Balik lagi apa yang disampaikan oleh Pak Ferdi tadi, bahwasanya ada pemerataan sport science gitu yang mereka lakukan, pembinaan di usia dini juga ini sangat penting. Mereka mempelajari yang mungkin selama ini benar tadi selama Piala Dunia sebelumnya itu kita banyak sekali melihat keunikan dari masing-masing pemain gitu kan, dengan skill-skill mereka yang luar biasa. Tapi hari ini hampir bisa dibilang merata skill yang dimiliki oleh para penggawa timnas masing-masing negara seperti itu. Nah, ini yang menarik karena mereka sudah mampu melihat bagaimana
perkembangan dari masing-masing negara yang tentunya sebelumnya menjadi kekuatan besar. Tadi kadang sebelum penalti nonton YouTube dulu kan, gitu kan? Gimana nih tendangannya sebelah sini, keepernya mengantisipasinya seperti apa? Nah, diiringi dengan sport science dan juga dukungan teknologi, akhirnya negara-negara yang selama ini mungkin dia dianggap negara tertinggal sepak bola yang mampu melesat, mampu menandingi bahkan mengalahkan negara-negara unggulan di Piala Dunia. Betul. Dan ini juga yang harus sebenarnya ke depan dipelajari oleh Indonesia yang punya kekuatan besar tadi dengan termasuk 3 negara terbesar populasi di dunia, harusnya mampu menghasilkan talenta-talenta muda ke depan bisa bersaing di Piala Dunia. Oke, tapi kalau kita lihat juga nih mungkin ke Pak Ferdiansyah yang banyak tadi yang sama pertanyaannya, negara yang mungkin sebelumnya unggul, salah satu Jerman mungkin jadinya nggak masuk. Ronaldo juga nih ada tangisan-tangisan yang fenomenanya jadi apa ya, berubah lah dengan pergeseran sebelumnya. Tangkapannya seperti apa? Tapi nanti setelah jeda berikut tentunya untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju. Dari koi saya bisa nabung, terus bisa nyekolahin anak-anak lah semuanya. Pertamanya saya tuh dari penghobi, ada yang suruh ternakin ikan koi. Alhamdulillah banyak indukan-indukan dari penghobi yang percaya gitu untuk ditelorin di sini. Jadi kualitas ikannya bagus, harganya jualnya juga pasti bagus, ya nilai ekonominya juga bisa mencukupi keluarga gitu. Kalau untuk pemula gampang banget ya, bisa di lahan kecil seperti pet terpal gitu untuk peternak, punya sepasang indukan, misalnya jantannya 3, betinanya 1, udah netes 3 hari, 4 hari baru pindah ke kolam yang lain. Insya Allah bisa gampang lah ke depannya. Harapannya ingin dimajuin lagi perkoian di Sukabumi ya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Psikologi Populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ulfaira. Mengatakan ABK itu cuma hanya fisik ya kebanyakan, tapi secara intelektual itu juga ada yang kategori ABK juga. Kalau masalahnya intelektual dan sosial itu masuk dalam kategori ABK. MPD sendiri ini merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain. Toxic relationship itu adalah hubungan di mana salah satu pihak itu tuh ada yang merugikan pihak lainnya. Bahkan bukan cuma satu pihak, kadang kedua belah pihak juga bisa merugikan hubungan tersebut. Generasi gitu ya, itu memang ada perbedaannya. Dalam artian juga kita memiliki perilaku seperti ini gitu ya, atau bisa dikatakan kita memiliki suatu kondisi yang seperti saat ini. Kita mungkin lahir dari suku yang berbeda, berbahasa dan berbudaya beragam. Tapi hati kita bicara hal yang sama, damai. Karena rukun itu bukan soal kesamaan, melainkan kesediaan untuk saling menerima. Berbeda suku, satu tujuan. Berbeda berbudaya, satu cita. Sebab Indonesia tidak dibangun karena keseragaman, melainkan karena semangat untuk hidup rukun dalam keberagaman. Berbeda suku, satu tujuan. Berbeda berbudaya, satu cita. Sebab Indonesia tercinta tidak dibangun karena keseragaman, melainkan karena semangat untuk hidup rukun dalam keberagaman.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju, dan kita lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita masih mengenai dampak Piala Dunia di segala sektor. Terputus nih pertanyaan sebelumnya untuk Pak Ferdiansyah mengenai banyak negara yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya unggul nih, bahkan sekarang di 8 besar pun nggak masuk nih. Ini tanggapannya seperti apa melihat perkembangan bola dengan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya seperti apa? Ya, saya sih suka ya sebenarnya ya. Jadi karena kami dosen HI itu suka mengkotakkan tim itu jadi tim kolonial, dengan tim pasca kolonial gitu. Jadi negara-negara yang maju gitu ya, yang dianggap penjajah gitu. Kalau ketika dikalahkan dengan negara-negara yang dikatakan underdog tadi itu justru jadi kenikmatan sendiri. Makanya kemarin sebenarnya berharap ya Argentina kalah. Walaupun Argentina bukan kolonial ya, tapi kan dia powerful di sepak bola gitu. Jadi ini yang tadi ini adalah kabar baik dalam artian sport science itu sebenarnya berhasil gitu ya, membuat kemudian orang-orang menata sepak bola dengan ilmu pengetahuan dengan cara yang saintifik lah gitu. Tapi di sisi lain saya bilang kita juga kehilangan tadi teknik-teknik individu gitu yang sudah jarang kita temuin gitu, yang dulu sebenarnya adalah warna-warni sepak bola gitu ya. Apalagi dengan teknologi yang sedemikian rupa hari ini gitu, sudah gol dibatalin karena VAR. Itu tuh kalau orang tua kayak saya yang udah 30-an nyaris 40 ini cukup mengganggu sebenarnya. Tapi kembali ke pertanyaan tadi bahwa ya 8 besar ini sebenarnya nggak juga dibilang bisa dikatakan banyak underdognya gitu ya, karena masih ada Inggris, sana ada Spanyol, ada Norwegia memang baru bangkit lagi, tapi kita tahu Haaland itu adalah mega bintang 4 tahun belakangan gitu, dianggap monster gitu ya. Lalu ada Swiss juga kekuatan baru, sudah 10 tahun ini di Eropa juga kuat. Tapi memang kayak Maroko tuh ya sebenarnya. Sebenarnya kalau ada Mesir lebih keren sih. Benar-benar ada kekuatan dunia ketiga gitu. Tapi ya dengan adanya Maroko nanti lawan Prancis gitu ya. Ya mudah-mudahan ya senang sih Hardi kalau Maroko bisa ngalahin Prancis gitu. Baik, mungkin Pak Hardi ini terakhir nih, kalau kita lihat juga dari Piala Dunia yang saat ini sudah masuk di sebentar lagi tentunya di perempat final. Ini mungkin apa ya yang paling ditunggu dan dinanti, dan melihat Piala Dunia ini harapannya nanti seperti apa, dan juga mungkin ada harapan juga untuk Indonesia nih, bukan hanya sebagai ya kita ikut nonton barengnya saja, tapi kita juga bisa masuk nih tentunya ke perempat final ataupun 8 besar di Indonesia bisa juga. Kita harapannya seperti apa? Ya, tentunya harapannya di 8 besar ini tim yang saya dukung mampu melanggang sejauh-jauhnya gitu kan. Baik. Ya, apakah mungkin nanti Spanyol dan Argentina akan bertemu di final, kita lihat saja nanti. Walaupun memang tadi negara kejutan kayak Maroko, kayak Norwegia dan juga Swiss ini menjadi satu fenomena juga gitu. Kekuatan individu pemainnya, kolektif pemainnya juga luar biasa, kengototan para pemainnya. Tapi jangan lupakan juga dari masing-masing tim ini tentu punya sosok kapten, pemimpin yang mampu harus menggerakkan semangat bagi timnya agar bisa melaju lebih jauh lagi. Dan harapannya ke depan untuk Indonesia, kalau kita lihat flashback di kualifikasi kemarin, kita hampir saja melangkahkan kaki ke Piala Dunia 2026 ini. Tapi nasib berkata lain. Belum rezeki, paling tidak ini sudah satu langkah yang luar biasa, dan harapan ke depan dengan pelatih yang saat ini, federasi tetap menjaga pelatih ini agar mampu membina para talenta-talenta baik itu yang muda ataupun juga naturalisasi ini mampu bekerja sama ke depan. Kita harapkan di kualifikasi Piala Dunia 2030 kita mampu menunjukkan taji kita selaku populasi terbesar penggila sepak bola, bukan hanya sebagai penonton tapi juga mampu memberikan kejutan bagi negara-negara lain, dan harapannya tentu bisa bermain di Piala Dunia 2030. Dan mungkin bisa juga lewat tuan rumah mencalonkan diri tuan rumah Piala Dunia ya. Itu juga menarik karena sepertinya nanti di Piala Dunia 2030 juga hampir sama seperti Piala Dunia 2026, ada beberapa negara juga yang menjadi tuan rumah, dan harapan ke depan Indonesia mungkin dengan negara-negara sekitar juga bisa menjadi tuan rumah. Amin. Baik, mungkin dari Pak Ferdiansyah sendiri seperti apa nih sama harapannya, dan juga mungkin khususnya di persepak bola Indonesia, boleh singkat silakan. Jujur Mbak, waktu Indonesia bisa nahan Arab Saudi 1-1 sama ngalahin akhirnya 2-0 ya. 2-0 di Indonesia. Saya udah ngitungin tuh berapa biaya kalau saya mau nonton bola Indonesia nanti di Meksiko lah, yang murah ya, di Meksiko. Sampai segitunya, karena saya yakin ini ya sekali seumur hidup mungkin ya, momen sekali seumur hidup yang bisa saya lihat
untuk nonton Indonesia di Piala Dunia gitu. Ya tapi itu akhirnya ya gagal karena satu negara, udahlah gitu ya. Ya tapi itu tadi saya berharap kemudian ya tetap harus Indonesia kemudian bisa punya ini ya, punya mimpi untuk ke Piala Dunia gitu. Kalau jadi tuan rumah, saya pikir sulit karena biayanya besar. Pasti akan banyak keributan gitu ya. Oke. Tapi dan kedua yaitu shortcut gitu ya. Seharusnya kan kita kan membina gitu. Seharusnya kan kita ngelahirin talenta yang siap main dalam kondisi apapun, siap berkompetisi manapun. Nah ya dengan beberapa terobosan yang terjadi 5 tahun belakangan, saya yakin sih Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan ya Piala Dunia apalagi udah 48 negara ya bisa lah. Baik, bisa pasti ya, harus optimis ya. Harus, tentunya harus juga tidak menutup kemungkinan. Mungkin sekarang belum rezekinya, siapa tahu nanti di tahun-tahun selanjutnya yang Indonesia mungkin hanya heboh di nonton barengnya, tetapi juga bisa nih masuk ke Piala Dunia. Dan juga kita harapkan bagi UMKM ini juga dimanfaatkan momennya ya, tentunya untuk FIFA World Cup ini karena sangat banyak sekali berpengaruh, baik itu dampak ekonomi, sosial, dan juga dampak bagi masyarakat juga. Dan juga jangan lupa pastinya nontonnya di TVRI ya. Dan juga ini tentunya luar biasa juga TVRI sebagai official broadcaster untuk Piala Dunia di tahun 2026. Terima kasih tentunya untuk Pak Ferdian Syarifai MA, tentunya dosen dan juga dari FISIP Unsri, dan juga pemerhati bola Pak Hardi Joy. Terima kasih tentunya sudah hadir hari ini. Kita sudah berbincang mengenai dampak Piala Dunia di segala sektor. Terima kasih, semangat mendukung tim favoritnya masing-masing ya. Baik pemirsa, demikianlah menyongsong Indonesia Maju kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.